Mereka berpikir bahwa punya pacar happy. Ya buat orang dewasa. Tapi buat anak-anak punya pacar, apalagi nikah, sebuah hal yang membuat saudara tidak bebas. Welcome to the reality of God Immanuel. Saudara, di sini kita harus memiliki konsep yang jelas tentang Tuhan. Dia raja, kita adalah rakyat. Dia adalah Tuhan, kita umat. Dia Bapa, kita anak. Dia Tuhan, Dia pencipta, kita ciptaan. Kita gak bisa atur-atur Tuhan. Kita lahir ke dunia, kita sudah punya misi untuk hidup bagi kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang memerintah di hidup kami. Kami bersyukur bahwa menyadari bahwa Tuhan hadir, membuat kami selalu meyakini diri kami bahwa hidup kami akan baik-baik saja. Karena Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan pelindung yang ajaib, Tuhan Bapa yang penuh kasih. Kau penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan terima kasih Allah perkasa, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk berfirman pada kami semua, supaya kami disegarkan, dihidupkan kembali. Buat semua jemaat GB Intermark dan semua yang menyaksikan pada hari ini, berkati hati kami siap ditabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semua. Thank you Om Steven, thank you Om Robert, thank you semuanya yang hari ini menyaksikan mungkin via online. Nama saya Raditya Olowan dan ini tahun ke sekitar 14 tahun. Ya 12 tahun saya melayani Tuhan dan saya gak pernah menyangka bahwa saya ada di hari ini ya, karena Tuhan begitu baik, Dia begitu nyata, Dia begitu ajaib, dan Dia benar-benar Allah yang membuat kita bebas. Nah tema hari ini yaitu bebas. Saya percaya bahwa kata bebas ini adalah sebuah kata yang semua orang pengen banget miliki. Bagi anak-anak kita pengen bebas, gak mau dilarang. Ya. Bagi orang tua kita pengen punya financial freedom. Bagi orang yang sekarang mungkin terkena penyakit pengen banget punya yang namanya kebebasan supaya bisa disembuhkan. Tapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang kata bebas. Karena Alkitab mengatakan kata bebas beda banget dengan manusia. Saya dulu karena pengen banget bebas akhirnya masuk penjara Bapak Ibu sekalian. Pengen banget bebas. Akhirnya di usia 22 tahun saya menikah. Orang bilang karena sebuah kesalahan. Karena kita anak-anak muda pengen banget bebas. Sebenarnya gak anak muda doang. Semua manusia punya natur. Yaitu pengen banget bebas tanpa aturan. Yang akhirnya membuat kita hidup tidak bebas. Saya gak tahu saudara hari ini yang menikah. Saudara pikir menikah supaya bahagia. Saudara salah. Saudara menikah supaya saudara gak bebas. Amin. Om, tante. Menikah itu masuk kepada season saudara gak bisa bebas. Saudara akhirnya harus mengasihi pasangan saudara. Saudara harus menyukai apa yang tadinya saudara gak sukai. Saudara harus mempelajari sosok pribadi yang sangat susah untuk dimengerti. Manusia semua kompleks. Jadi yang pengen bebas jangan nikah. Amin. Amin, amin, amin. Saya bingung bahwa aplikasi dating di masa-masa pandemik begitu melonjak. 60% semua orang pada ikut. Saya nggak bilang itu salah. Saya justru menyarankan sama teman-teman saya, termasuk yang ada di sini, gunakanlah aplikasi dating dengan bijak. Tapi ada orang yang punya sampai 4-5 aplikasi dating, ya dengan nama yang berbeda-beda. Yang satu Joni, yang satu Roni, yang satu Tommy, yang satu saya nggak tahu siapa, dengan profile picture yang berbeda-beda. Ternyata menandakan bahwa semua orang, termasuk orang Kristen, itu kesepian. Mereka berpikir bahwa punya pacar happy. Ya buat orang dewasa, tapi buat anak-anak punya pacar, apalagi nikah, sebuah hal yang membuat saudara tidak bebas. Tapi bagi orang dewasa,
justru membuat diri kita tidak bebas. Akan membuat kamu bebas. Saya ulangi. Menyerahkan diri kita untuk tidak bebas akan membuat kita bebas. Makanya hubungan kita sama Tuhan digambarkan sebagai seorang mempelai wanita dan mempelai pria. Jadi berjalan sama Tuhan, saudara pikir bebas, awalnya gak akan bebas. Saudara harus mengekang diri saudara. Tapi justru ketidakbebasan yang dianggap dunia akan membuat saudara benar-benar bebas. Saya gak pernah nyesel saudara layani Tuhan. Walaupun saya merasa banyak sekali hal-hal yang saya sesali, keputusan yang saya ambil. Saya tidak ambil kuliah, saya tidak ambil sekolah, saya tidak ambil kursus, benar-benar full kayak kacamata kuda melayani Tuhan. Walaupun banyak keputusan yang gak bijak, tapi melayani Tuhan sungguh-sungguh gak pernah sia-sia. Kita bilang jeripayahmu dalam Tuhan, gak mungkin sia-sia. Nah coba kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wherever there is spirit, there is freedom. 2 Korintus 3 ayat 17. Sorry ini ayatnya salah. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mau hidup bebas, merdeka. Saudara bebas sama merdeka beda ya. Kalau saudara mau merdeka, Indonesia mau merdeka, ada orang-orang yang harus mati buat saudara. Ada orang-orang yang harus berjuang buat saudara. Mereka tidak bebas untuk melahirkan sebuah kebebasan. Jadi kebebasan harganya mahal. Saya ulangi, kebebasan harganya mahal. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mau hidup merdeka, kita harus berjalan dengan roh Allah. Makanya dia bilang orang yang dipimpin roh Tuhan, dia akan dipimpin oleh roh. Saya suka sekali berbahasa roh, tapi berbahasa roh tidak menunjukkan saudara dipimpin oleh roh. Berbahasa roh membuat saudara dikuatkan, roh saudara dikuatkan, berkasih-kasihan dengan roh Tuhan. Saya suka banget ketika saya gak ngerti lagi harus berdoa, saya berbahasa roh dan saya merasa saya dibangkitkan. Tapi ketika istri saya nyebelin, anak saya nyebelin, orang-orang yang mungkin membuat tensi darah saya naik, disitulah saya diuji, dipimpin oleh roh apa dipimpin oleh daging. Karena pada akhirnya orang yang dipimpin oleh roh harus membuat keputusan yang dibisikin dari roh. Ampuni, kasih, jujur, ngaku. Tapi kalau daging bilang gak usah, nanti kamu gak nyaman. Jangan, nanti kamu gak enak. Roh Kudus selalu menuntun kita ke tempat yang namanya lembah kekelaman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di jalan yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, di manakah jalan yang benar? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya mau bilang sama saudara, jalan yang benar harus lewat lembah kekelaman. Katakan amin. Dekat sama Tuhan tidak menjauhkan kita dari lembah kekelaman, justru mencemplungkan saudara dalam lembah kekelaman. Nah, kita mengatakan ketika Roh Kudus hinggap kepada Yesus, Matius 4, Roh Kudus menuntun Yesus kepada apa? Padang gurun untuk ketemu iblis. Jadi saudara hidup dalam Tuhan tidak menjauhkan saudara dari iblis, salah. Mendekatkan saudara kepada iblis untuk saudara mengalahkan the power of darkness. Because you are the light of the world. Your job is not hiding in these four walls. Tugas kita keluar dari gedung untuk preaching the gospel, untuk memberitakan kebaikan dan kasih tahu sama dunia bahwa nama Tuhan itu lebih dahsyat dari segala sesuatu. Kita hari ini sedang dikungkung karena COVID-19. Bijak saudara untuk kita melakukan ibadah online ataupun kita ibadah offline dengan protokol kesehatan. Tapi nothing can stop you
to preach the gospel, untuk bisa membebaskan roh Tuhan dari hidupmu dan menyentuh banyak orang. Dan hari ini saya ingin bicara tentang the God of Immanuel. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita hidup di dalam roh yang adalah tanda orang-orang yang akan menjadi orang merdeka, ternyata kuncinya adalah dipimpin oleh roh. Dan saudara tahu the God of Immanuel adalah Allah beserta kita. Ini firman ini benar-benar mengubahkan saya dan ini menjadi salah satu pedoman di hidup saya. Saudara, coba kita lihat di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, Matius 1:23 mengatakan bahwa Yesus dinamakan Immanuel sebelum nama Yesus muncul. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saudara, apa yang terpikir dari saudara ketika Allah menyertai saudara? Sukses, kaya, berhasil. Nothing wrong with that. Yusuf dipimpin oleh Tuhan dan hidupnya berhasil. Dimanapun Yusuf ada, Alkitab bilang Allah memberkati orang-orang kafir gara-gara ada Yusuf. Ya, Potifar rumahnya diberkati bukan karena Potifar rajin berdoa, bukan karena Potifar setia sama Tuhan, bukan karena Potifar menyembah Allah Israel, hanya gara-gara ada satu orang yang namanya Yusuf. Satu rumah diberkati. So wherever you are, if you walk with the Holy Spirit, that place will be blessed. Jangan takut orang tua saudara lagi berantakan, anak saudara lagi berantakan, pacar saudara lagi berantakan, suami istri berantakan. Stay in God. Stay in His presence. Dipimpin oleh Dia, oleh firman-Nya. Tuhan akan melakukan hal-hal ajaib melalui hidup saudara. Tapi kita lihat, apa yang terpikirkan pasti berkat. Yes, gak ada yang salah kalau ada Tuhan di hidup kita. Pasti ada berkat, tapi yang kita lupa sama seperti koin punya dua sisi. Selain ada berkat, pasti ada ujian. Saudara, kita semua gak suka yang namanya ujian kebanyakan. Kebanyakan bagi orang-orang males yang gak pernah belajar, ujian menjadi masalah buat mereka. Aduh, ujian lagi UAS nih, UMPTN nih. Aduh, nih ada ujian sekolah. Dulu zaman saya Eptanas, ya. Aduh, ujian, tapi bagi orang-orang yang rutin belajar, ujian, yes, akhirnya saya bisa naik level. Bagi orang-orang yang gak dekat sama Tuhan, ujian rasanya yaki. Buat orang-orang yang jalan sama Tuhan, ketika ada ujian datang, Yakobus 1 ayat 2, count it all joy. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena di situ imanmu diuji dan kamu akan sempurna, tak kekurangan. Gak mau kekurangan? Jangan lari dari ujian. Semakin kamu lari, semakin kamu akan jauh dari yang namanya kesempurnaan iman. Dan saya percaya juga waktu Yesus lahir, dia mengandung nama Allah Immanuel. Kita pikir, oh Allah Immanuel berarti everything will be okay. Tapi lihat, Yesus lahir dalam keadaan yang gak okay. Dia mau kasih tahu kalau Allah Immanuel ada. Yang muncul selalu keadaan yang kita pikir tidak oke. Kita buka di Matius 1 ayat Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, mereka masih tunangan. Dan adat istiadat Yahudi, ada 3 level hubungan. Yang pertama tunangan waktu masih kecil. Nah, ini Batak ikut kayak begini nih kadang-kadang nih. Waktu masih bayi dijodohin langsung ya. Lalu ada pertunangan kedua ketika mereka sudah dewasa. Nah, pertunangan kedua mereka sudah anggap sebagai pernikahan. Dari mana saya tahu? Karena di ayat 19 dibilang gini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Padahal belum menikah. Udah dibilang istri. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kita gak usah belajar bahas banyak tentang ini ya. Intinya mereka masih bertunangan tapi sudah dikatakan sebagai mereka suami istri. Seserius itu ngajak tunangan, kalau kita kan kagak. Baru pacaran 3 bulan tunangan kasih cincin. 2 bulan lagi jadi mantan, langsung jadi musuh. Orang Yahudi tidak. Ketika dia bertunangan udah serius. Udah kayak suami istri walaupun belum berhubungan seksual atau belum tinggal satu rumah. Bayangin
Maria harus mengalami ketika Allah Immanuel datang, dia mau dicerain sama suaminya. Tetapi yang luar biasa di Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya yakin bahwa Yusuf orang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Responnya luar biasa. Di ayat 24 sampai 25, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, ketika Yesus dikandung, Allah Immanuel hadir dalam Maria dan Yusuf. Yang mereka alami gak baik. Saudara, pada zaman itu kalau ada orang hamil mengandung sebelum menikah, hukum keimamatan harus mengatakan harus dirajam, melempar batu sampai mati. Maria menghadapi konsekuensi mati, menghadapi mau diceraikan oleh Yusuf, dan harus lari ke Mesir. Lari dari Raja Herodes yang hendak membunuhnya. Welcome to the reality of God Immanuel. Saudara, di sini kita harus memiliki konsep yang jelas tentang Tuhan. Dia raja, kita adalah rakyat. Dia adalah Tuhan, kita umat. Dia Bapa, kita anak. Dia Tuhan, dia pencipta, kita ciptaan. Kita gak bisa atur-atur Tuhan. Kita lahir ke dunia, kita sudah punya misi untuk hidup bagi kehendaknya. Berapa banyak dari kita yang berdoa, Tuhan aku udah puasa. Aku sudah berdoa supaya Tuhan luruskan jalan-jalanku. Supaya Tuhan luruskan bisnisku. Bagus sih tidak hidup dalam dosa, gak hidup dalam perzinahan, gak hidup dalam korupsi. Tapi doanya tentang Tuhan ini agendaku, please berkati. Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati keluargaku. Semua doa itu bagus, sounds very Christian. Tapi terkadang saudara kita harus keluar dari sekedar berdoa, doanya Kristen. Tapi berdoa, doanya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama dia bilang Bapa kami di surga. Yang kedua dia bilang dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 5 kalimat pertama bukan tentang mereka. Habis itu apa? Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Wow, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Lepaskanlah kami dari dan sebagainya. Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan dan selama-lamanya. Saudara, doa yang Yesus ajarkan dengan singkat saya ngomong kayak gini. Tuhan, biar kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Nah Tuhan, ini keluargaku, ini pekerjaanku, Tuhan tolong berkati. Tapi ini bukan yang utama Tuhan. Ini cuma tambahan bonus. Kalaupun anakku gak sembuh, kalaupun aku gak dapat pekerjaan, kalaupun orang tuaku masih berpisah, aku mau tetap lakukan kehendak Tuhan. Saudara, nyatanya barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan gak akan dibuat meminta-minta. Saya bersyukur 2007 saya memutuskan ikut Tuhan. 2009 memutuskan untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini saya merasakan penyertaan Tuhan dahsyat banget. Tahun ini benar-benar sulit. Ya tahun 2020 tahun yang sulit bagi semua orang. Saya mengalami di mana for the first time in my life setelah 5 tahun. Ya rekening saya 23.000. Lucu-lucuan saya lagi teleponan sama Lewi, Rago Lewi. Saya lagi mau bikin conference sama dia. Wi, kan lagi ngomongin tentang pelayanan ya. Dit, gue bingung. Lu anak 4 tuh gimana lu bisa senyum ya? Ya senyumnya kan di mulut bro. Hati cemberut kadang-kadang. Ya bawa happy aja bro. Tuhan tuh baik kok bro. God is awesome. Kan rekening itu kan cuma angka. Berkat Tuhan bukan tentang angka saudara. Berkat Tuhan itu Efesus 1 ayat 3 mengatakan Tuhan telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga bagi barang siapa yang hidup di dalam Kristus.
God has blessed us with every spiritual blessing that is in heaven, in Christ. Terus saya kirim fotonya. Nih bro, 23.000. Gawat bro. Tapi setelah itu saudara, saya sama istri saya benar-benar lagi terbatas sekali. Tuhan kasih kami berkat dari anak kami. Tiba-tiba anak kami yang nomor 1 jadi brand ambassador produk susu 6 bulan saudara, bayangin. Kalah gaji saya setahun. Lalu anak kami yang nomor 3 jadi brand ambassador makeup, bayangin. Itu anak belum bisa matematika, udah bisa ngasilin duit. Puji Tuhan, praise the Lord. Tuhan gak pernah biarkan anaknya meminta-minta. Tapi Tuhan pasti izinkan anaknya, bahkan dia yang dorong masuk lembah kekelaman. Karena lembah kekelaman bagus untuk membuat hati kita diuji saudara. Karena Tuhan tuh gak pengen kita sekedar diberkati. Bagi dia tuh kecil. Ya, orang fasik juga bisa diberkati. Ya, Alkitab mengatakan orang benar, orang fasik semua akan mengalami hujan. Tuhan kadang-kadang gak pandang bulu. Tapi bedanya sama orang fasik. Orang fasik mungkin diberkati, mungkin karena cinta Tuhan gak terbatas. Tapi orang fasik gak bisa jadi berkat. Saudara mau diberkati apa mau jadi berkat? Kalau saudara mau sekedar diberkati, gak ada bedanya sama orang fasik. Gak ada bedanya. Tuhan bisa berkati saya waktu saya masih hidup dalam dosa. Dia berkati, saya diselamatin dari penjara, saya diselamatin. Banyak pertolongan Tuhan. Karena dia pengen menunjukkan dirinya supaya orang fasik bertobat. Tapi bagi orang benar, dia bukan lagi Tuhan berkati saya. Dia akan bilang Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi berkat. Saudara mau jadi jawaban atau saudara sekedar mencari jawaban? Saudara pengen diberkati atau saudara pengen jadi berkat? Saudara pengen terima mujizat atau saudara pengen jadi mujizat bagi banyak orang? Kuncinya dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan. And my word is spirit and there is life. Firmanku adalah hidup. Firmanku adalah rohku dan dia hidup. Saudara, secara sederhana kalau mau dipimpin Tuhan, saudara harus hidup dipimpin dengan firman-Nya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan, apakah saudara mau disertai? Karena seringkali Tuhan sertai. Kan Tuhan depan ya. Tuhan kan bukan di belakang, dia di depan, dia nuntun. Ada proyek, yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil. Tapi yang kanan korup, yang kiri enggak. Tuhan pilih ke kiri. Tunggu tuh, siralah Bapak. Tuhan. Kita memaksa Tuhan untuk Tuhan bilang ke kanan. Akhirnya iblis yang bilang kanan, ini suara Tuhan kita ke kanan saudara. Jadi kita seringkali memaksa untuk Tuhan bilang ya sama kita. Sampai akhirnya Tuhan diam, iblis yang ngomong ya. But when you choose God, God will be glorified in your life. Saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji. Ini membuat saya gak pernah berhenti melayani Tuhan. Beberapa tahun lalu mungkin saudara sudah dengar anak saya lahir dalam keadaan gak normal. Tapi what makes us never stop serving God? Sederhana, hidup saya bukan punya saya. Hidup kita punya Tuhan dan itulah kemerdekaan sesungguhnya. Saudara akan mengalami Tuhan angkat. Saudara akan mengalami musuh datang, mereka jatuh. Saudara akan mengalami dibakar, saudara gak terbakar. Saudara mengalami cuma punya 5 roti 2 ikan, bisa kasih makan 5.000 orang. Saudara, ini yang saya rindu untuk semua orang-orang bisa mengalami. Tapi kuncinya adalah ikut Tuhan. Saya buka ayat terakhir ya, di Yesaya 9 ayat 6. Ini ayat nubuatan tentang kelahiran Yesus. Kita mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi kalau ada Tuhan pasti ada pemerintahannya. Makanya namanya Kingdom of God. Kingdom artinya apa? King's domain. King's domain, teritori raja. Ketika kita hidup dalam kerajaan sorga, raja memerintah. That's why we call the kingdom of God.
The kingdom where God, the King of King, reigns. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Ini nubuat tentang Yesus. Yang pertama apa? Penasehat. Ajaib. Baru Allah perkasa. Baru Bapa yang kekal. Baru Raja damai. Kebanyakan kita mau damai duluan. Akhirnya apa? Kita berdoa, Tuhan kami gak mau ada masalah supaya saya damai. Tuhan kami mau perseteruan di kiri kanan semua selesai. Saya gak mau konflik supaya saya punya damai. Tuhan saya mau semua finansial saya aman. Tuhan saya mau semua COVID aman. Saya mau dunia semua aman supaya saya aman. Tapi ternyata kalau kita mau mengalami Raja damai memerintah harus mundur 3 langkah. Yang pertama apa? Penasehat ajaib. Kalau gak mau dinasehatin jangan minta damai. Karena damai itu adalah pemberian Tuhan, buah dari penyertaan Tuhan. Makanya dia bilang penasehat ajaib. Ketika kita dinasehatin, kita ikut Tuhan ke lembah kekelaman, bertemu Goliat. Terus Tuhan katakan, tenang, ada yang kedua, Allah perkasa. Kita akan mengalami, kita bisa mengalahkan Goliat. Di atas kertas kita harusnya kalah. Tapi karena kita ikuti nasihat Tuhan, masuk ke tempat yang namanya mustahil. Orang bilang gak mungkin, pengalaman bilang gak mungkin, orang bilang gak mungkin. Tapi kita masuk karena kita dengar Tuhan. Dan kita akhirnya mengalami Gideon hanya 300 orang mengalahkan suku Midian. Daud mengalahkan Goliat. Musa membelah lautan. Wow. Murid-murid memberi makan 5.000 orang. Bukan 5.000 orang, 5.000 keluarga. Wow. Habis itu saudara gagal. Mengalami yang ketiga, Bapa yang kekal. Hey, it's okay. Aku Bapa. Aku akan menuntun kamu. Sama seperti bayi yang jatuh bangun. Kamu gak setia, aku akan tunggu. Walaupun kamu gak setia, aku tetap setia. Itu Bapa yang kekal. Sering orang gak mengalami Bapa yang kekal karena gak ikutin nasihatnya. Gak ikuti jalannya, gak mengalami Allah perkasa, gak mengalami Bapa yang kekal. Yang terakhir, yang gak akan mengalami yang namanya Raja damai. Dan Alkitab bilang gini, soon the Satan will be crushed, akan dikalahkan oleh Raja damai. Artinya kalau saudara gak bisa punya damai, saudara gak bisa mengalahkan realitas saudara. Makanya waktu Yesus menenangkan badai, dia lagi tidur. Kenapa murid-muridnya nggak bisa tenangin badai? Mereka panik. Saudara kalau ambil keputusan karena panik, saudara jadi temannya badai. Saudara akan berputar. Tapi kalau saudara dengan tenang kayak Yesus tidur, saudara cuma bangun. Semua kacau, saudara cuma bilang kacau, tenanglah. Kenapa? Karena hanya orang yang punya damai bisa menenangkan badai. Hanya orang-orang yang bisa tidur tenang di tengah kekacauan yang bisa memerintahkan badai tenang. Saya berdoa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita hanya bisa tenang bukan karena gak ada masalah. Kita hanya bisa tenang bukan karena gak ada kekacauan. Tapi kita bisa tenang sederhana karena ada Allah Immanuel beserta dengan kita. So peace is not the absence of trouble. Masalah bukanlah ketiadaan masalah. Ketiadaan kekurangan, ketiadaan kekacauan. Tapi damai adalah kehadiran seorang pribadi. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kekurangan. Saya berdoa hari ini supaya firman Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita sungguh-sungguh hidup sama Tuhan. Saya kasih 3 praktikal aja. Saya gak akan jelasin. Kalau saudara mau dituntun Tuhan, saudara harus ada di 3 ini. The Word of God, the presence of God, the family of God. Gak bisa hilang salah satu. Firman Tuhan artinya hidup merenungkan firman, melakukan firman. Yang kedua, hadirat Tuhan. Bicara tentang keintiman, duduk dekat, diam kakinya, cuman mendengarkan suaranya. Merasakan hadiratnya. Yang ketiga, hidup dalam komunitas lokal, dimuridkan, diajar, dan dibimbing. Tanpa ketiga hal ini, saudara belum disertai Tuhan. Gua dekat kok sama Tuhan,
Gue berdoa, lo kenapa gak ikut komunitas lokal? Gereja menyakitkan. Itu bukti saudara gak dipimpin oleh Tuhan. Saudara dipimpin oleh sakit hati. Saya berdoa hari ini supaya saudara benar-benar, mari, saya rindu banget untuk kita bisa hidup jadi garam dan terang dunia. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Allah Immanuel itu selalu beserta dengan kami. Walaupun hari ini rasanya keadaan gak enak, keadaan lagi gak baik. Tapi kami mau bersuka cita bukan karena keadaan sudah baik. Tetapi karena Allah Immanuel itu beserta dengan kami. Dan itu lebih dari cukup. Tuhan, biar seluruh diri kami semakin menyadari kebutuhan kami akan Tuhan. Bukan supaya kebutuhan kami dipenuhi, tapi supaya kehendak Tuhan tergenapi. Tuhan, ampuni kami kalau kami hari ini menggunakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami. Ampuni kami kalau kami selalu berdoa hanya untuk Tuhan berkati kami. Tapi kami lupa untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup kami sudah diberkati. Yesus mati di kayu salib sehingga kami tidak jadi masuk neraka. Kami menerima keselamatan sehingga kami gak dihukum. Kami gak kena kutuk lagi. Bahkan kami menjadi rumah Tuhan di mana Tuhan berdiam. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak pernah berdoa untuk bilang, Tuhan, pakai aku. Biar kehendak-Mu jadi di bumi melalui hidupku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang lagi sulit. Untuk anak-anak yang hari ini lagi kecewa. Anak-anak-Mu yang lagi terhimpit, berikan mereka kemerdekaan yang sesungguhnya. Yaitu kehadiran-Mu. Yaitu firman-Mu. Keteguhan hati untuk melakukan firman-Mu. Untuk hidup dekat dengan Tuhan dan hidup dengan tubuh Kristus. Terima kasih Kau penasihat yang ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, the God of Immanuel, the God is with us. Terima kasih, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Semua yang siap disertai Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.